Bincang santai membahas persoalan remaja. Menghadirkan berbagai sosok inspiratif. Dengan adanya pemikiran seperti ini, insya Allah, dan dari sudut pandang yang berbeda itulah kadang-kadang tercetus ide-ide yang brilian yang insya Allah membuat kita semakin berkembang di suatu hari nanti. Setiap hari Kamis, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dengan narasumber Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Letakkanlah niat yang baik dalam diri kita, agar dengan niaga kita ini bisa memberikan manfaat. Live di Mu'adz TV dan Radio Mu'adz. Yang besar dan harapan yang besar untuk memuda tentunya bagi bangsa dan negara. Obrolan seputar remaja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Program Sesaat baru lagi Anda akan menyaksikan. Usah putih sekali saya, Kita Pak. itu sebenarnya dilahirkan sebagai pemenang. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Obrolan seputar remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kalau antum? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita menyapa sahabat milenial sekalian yang saat ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ataupun mungkin harus menjalani isolasi mandiri. Kita doakan semoga Allah menyehatkan Anda dan juga jangan pernah berkecil hati. Dan semoga dengan sakit itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan juga sebagai sarana untuk mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Sahabat milenial sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara Obrolan seputar remaja. Di malam ini kita akan berbincang satu tema menarik. Masya Allah, tema ini bakalan pas nih untuk diperbincangkan saat-saat ini. Ya, apalagi saat ini kita melihat banyak dari sahabat-sahabat milenial yang saat ini sedang seret ekonominya. Usaha yang sudah mulai menanjak. Tiba-tiba langsung down, turun. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Jadi tema kita ini akan membahas satu hal untuk memotivasi antum semua. Bagaimana caranya bisa bertahan dan bisa yakin bahwa inilah ketetapan asal kita bisa berusaha. Betul. Saya juga pernah baca berita di beberapa hari kemarin sebuah maskapai di Thailand itu bangkrut. Langsung banting setir jadi penjual roti. Masya Allah ya. Tapi antum jangan kira omsetnya itu miliaran dalam satu bulan. Orang harus sampai antrian panjang. Karena memang rahasia Allah itu tidak ada yang tahu. Betul. Termasuk kita bertakwa. Nah, malam ini kita akan memperbincangkan tentang tema yang akan kita ulas tentang jangan khawatir rezekimu. Jangan khawatirkan rezekimu. Nah, sebagaimana antum jangan khawatirkan jodohmu, maka jangan khawatirkan rezekimu juga. Mungkin jodoh juga dari bagian dari rezeki juga. Atau bagaimana? Kita akan ke Satya sebentar. Nah, bagi sahabat remaja dan sahabat milenial sekalian yang mau bergabung bersama kami di malam ini, Anda bisa mengirimkan chat Anda ataupun curahan hati Anda, atau mungkin berbagi kisah, pengalaman atau juga. ada hal yang mau dikonsultasikan dengan narasumber kita, silakan WhatsApp kami di 0852 55 500 943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat sahabat milenial sekalian. Dan jangan lupa juga antum sekalian selain dari WA bisa juga melalui pesan singkat. Atau bisa langsung nonton chat di live kita di Facebook di akun @muaztv dan juga di akun YouTube kita ya. Di Mu'adz TV juga bisa langsung Anda tuliskan pertanyaan Anda, nanti langsung dijawab insya Allah oleh narasumber kita. Dan juga bagi antum nih, karena mungkin lagi di jalan tidak bisa sambil nonton
nonton TV atau main HP, dan boleh kan? Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa didengar di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal juga. Khusus untuk wilayah Kota Kendari. Nah, khusus untuk wilayah Kota Kendari. Baik. Nah, seperti biasa di obrolan seputar remaja kita memiliki 2 tamu. Satu narasumber dan satu bintang tamu. Iya. Nah, Masya Allah. Nah, untuk bintang tamu kita malam ini satu pengusaha muda. Iya. Dan Masya Allah, baru saja saya sudah rasakan. Rasa produknya? Iya. Masya Allah, iya. Jadi dia penjual roti. Beda. Bahasanya jangan penjual roti. Tapi owner kan. Kan bahasa apa ya? Harus kita membangun komunikasi. Bukan, harus membangun sesuatu itu dari paradigma yang besar gitu kan. Oh iya. Kalau penjual roti kan ya penjual roti biasanya kita yang angkat-angkat ini kan. Tapi ini adalah sebuah brand di Kota Kendari, yaitu owner dari roti Bang Husen. Nah, Masya Allah. Dan juga narasumber kita. Ya, narasumber utama kita seperti biasa, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun. Langsung saja kita sapa beliau ya. Iya. Oke. Baik sahabat milenial sekalian, ikuti perbincangan kita di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana? Kabar saya lihat segar sekali nih malam. Alhamdulillah, segar. Harus semangat nih. Baru sehat ya? Baru sehat. Iya. Alhamdulillah setelah beberapa hari yang lalu diberi satu ujian oleh Allah SWT. Semoga ada hikmah di baliknya. Dan kembali lagi kita fresh hari ini. Alhamdulillah. Nah, tema kita kan tentang jangan khawatirkan rezekimu. Iya. Memang seseorang itu sebelum lahir atau memang setiap orang itu ditentukan rezekinya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan kita tentang rezeki, temanya jangan khawatirkan rezekimu. Ya, mungkin seperti yang sudah disebutkan tadi, melihat saat ini permasalahan memang ujian yang menimpa khususnya negara kita, tentu ini tidak bisa kita nafikan bahwa permasalahan ini kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, adanya kekhawatiran untuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan melihat realita yang terjadi, banyaknya orang-orang yang kemudian di PHK, kemudian ya dengan dari berbagai macam aspek lah, mulai dari aspek ekonomi kalau kita lihat di negara kita, kemudian juga bahkan aspek pemerintahan pun, aspek hukum ya yang sekarang ini lagi sementara bergulir, ya tentunya ini tentu merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan di dalam hati kita, kegundahan. Dan ini banyak kita lihat kan, banyak. Saya lihat banyak juga, bukan banyak tetapi tidak sedikit lah ya. Ada juga kasus-kasus misalnya perceraian karena semenjak faktor pandemi ini, ya masalahnya karena masalah ekonomi. Seorang suami tidak bisa lagi mencari nafkah menurut istrinya kan, seperti itu. Ya Allah alam, ini adalah semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling pertama ya kita harus ridho dengan ketetapan Allah, kemudian kita berusaha dan berikhtiar. Baik. Khusus berkenaan dengan masalah rezeki, kenapa judulnya ya jangan khawatirkan rezekimu, seperti mungkin yang antum tanyakan, apakah memang rezeki ini sudah ditetapkan gitu, ya. Ya kalau kita melihat, ya kalau kita sebagai seorang yang beriman, maka selalu kita berusaha untuk mengambil petunjuk yang paling penting dan paling utama adalah dari wahyu. Ya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini dia memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, dia yang paling lurus. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka makna petunjuk di sini bersifat syamil. Ya, syamil artinya menyeluruh dari segala aspek, maka kita akan mendapatkan solusi dari Al-Quran termasuk dalam hal ini. Kalau kita melihat, ya memang di dalam Al-Quran pembahasan tentang rezeki ini juga banyak. Ya, hal yang paling mendasar yang kita perlu pahami
bahwa kita semua meyakini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka sebagai bentuk konsekuensi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat yang dengannya menjadi tegak seluruh urusan kita. Mulai dari kebutuhan-kebutuhan mendasar kita berupa makanan, minuman, semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam sebab akibat sehingga kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut yang bermanfaat bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizq, aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha war-razzaq, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Maka di dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan tentang salah satu di antara sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya di antara sifat rububiyah Allah yang lain, yaitu Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Maka ini merupakan suatu hal yang saling berkonsekuensi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan rezeki bagi kita. Karena ini merupakan suatu hal yang konsekuensi. Oleh karena itu, setiap manusia dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Disediakan. Taruhlah kalau kita lihat yang paling urgen dari kebutuhan materi yang kita butuhkan adalah udara. Ya, ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara yang kita butuhkan, oksigen yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sebagaimana yang untuk sebutkan, kalau kita melihat lagi tentang perjalanan dari penetapan rezeki manusia itu, bahwasanya rezeki manusia memang telah ditetapkan bahkan sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Ini dari sebuah hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan proses penciptaan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang di antara kalian dia dikumpulkan dalam perut ibunya ketika ibunya mengandungnya, dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Setelah itu dia akan menjadi segumpal darah juga selama itu. Setelah itu dia akan menjadi segumpal daging juga selama itu. Kemudian setelah itu diutuslah padanya malaikat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh padanya. Setelah itu dia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang telah ditetapkan. Bikat bi rizqihi, ya. Dicatatlah rizkinya. Jadi rezeki itu sudah dicatat ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Tetapi catatan ini adalah sesuatu yang menjadi rahasia yang kita tidak tahu. Ya. Tetapi yang kita tahu, rezeki kita sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Nabi SAW bersabda, wahai manusia ya ahwan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam usaha kalian, maksudnya mata pencaharian kalian. Ya, kata Nabi SAW, fa inna nafsa lan tamuta hatta yastawfiya rizquha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan wafat kecuali setelah rezekinya itu sempurna. Sudah habis gitu. Ya, sudah sempurna. Meskipun kata Nabi SAW dia itu terlambat, terkadang terlambat. Ya, maka sekali lagi Nabi SAW menekankan kepada kita, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian perbaikilah dalam ikhtiar kalian dalam mencari rezeki. Ya, perbaikilah, kemudian ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Jadi ini garis benang merahnya. Ya, benang merahnya. Jadi bukan masalah apakah rezeki itu datang pada kita atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana kita cara berusaha untuk cara mencari agar kita mendapatkan, karena masalah dapat atau tidak itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al khairu biyadillah. Segala kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin-poin penting kenapa kita katakan mengapa kita tidak perlu terlalu khawatir. Ya, kita katakan bahwasanya manusia memiliki tabiat. Ya, tabiat dasar kita namanya kekhawatiran itu pasti ada. Was-was itu. Ya, was-was itu ada. Karena ini merupakan tabiat dari perasaan yang bersifat dinamis. Ya. Besok makan apa gitu. Ya. Kadang gitu. Tetapi jangan sampai ini menghilangkan keyakinan kita. Ya, ibarat kalau pohon, ya wajarlah pohon itu kan goyang kadang goyang kiri ya. Kalau ada angin kadang dia goyang kanan goyang kiri, tapi jangan sampai akarnya ini lepas. Yang saya maksud di sini adalah keyakinan jangan sampai hilang. Keyakinan kita bahwasanya rezeki itu adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, beliau juga dibisik oleh malaikat Jibril bahwasanya seseorang itu tidak akan meninggal sampai rezekinya itu sempurna. Ya. Berarti tadi ini rezeki rezeki dengan jodoh itu bersamaan saat penetapannya. Nah, ini dia lagi. Sekarang tentang pembahasan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki itu? Ya, apa sih? Apakah rezeki itu hanya bentuk uang tunai? Ya, warna merah. Kalau kita melihat memang ya ini memang bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang, tetapi kalau kita berbicara hakikat, ya hakikat rezeki ini dia lebih luas daripada sekedar harta. Ya, lebih luas daripada sekedar harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian itu bahwasanya kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur. Jadi konteks rezeki di sini yang kalau kita lihat dalam tafsir itu asyukur, kesyukuran atau tasdik, pembenaran, itu juga masuk dalam konteks rezeki. Jadi dia lebih luas. Ya, lebih luas bentuknya uang. Ya. Ini kalau kita berbicara hakikat rezeki yang sebenarnya. Meskipun ya memang kita tidak nafikan bahwasanya secara umum rezeki itu disandarkan kepada hal-hal yang bersifat materi. Materi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan, membentangkan rezeki bagi setiap hamba, maka sungguh mereka akan melampaui batas di muka bumi. Nah, rezeki yang dimaksud di sini adalah harta. Ya, hal-hal yang bersifat materi, karena kalau yang bersifat maknawiyah dalam bentuk keimanan tidak mungkin mereka akan melampaui batas dengan hal itu kan. Yang biasanya menjadikan manusia melampaui batas itu karena masalah harta, ya masalah-masalah yang bersifat materi. Sehingga rezeki dalam konteks ini adalah hal-hal yang bersifat materi. Jadi memang ini yang kebanyakan dilihat oleh manusia. Tetapi definisikan rezeki itu sebagai harta. Ya. Tetapi meskipun demikian, kalau kita lihat pengertian rezeki ini disebutkan dalam Lisanul Arab, rezeki itu adalah apa? Ma taqumu bihi kullu kainin hayyin, ya, madiyun kana au ma'nawiyun. Jadi segala sesuatu yang dengan sesuatu ini menjadikan setiap yang hidup itu menjadi
tegak. Artinya tegak itu mereka bisa beraktivitas, bisa hidup ya, bisa melakukan aktivitasnya. Baik itu yang bersifat materi ataupun non materi. Ya, inilah dia rezeki. Ya, inilah dia rezeki kalau kita lihat dalam istilah rezeki. Meskipun ya saya katakan kembali bahwa kalau kita bilang rezekinya nih kawan luar biasa. Masya Allah. Iya, berarti kita biasanya umumnya disandarkan kepada hal-hal yang bersifat materi. Tetapi orang-orang yang beriman dia adalah orang-orang yang cerdas dalam melihat masalah ini, sehingga mereka menjadikan mereka qanaah. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa harta yang sesungguhnya itu bukan hanya berupa materi, tetapi ilmu, iman, amal, ini juga semua merupakan bagian daripada harta. Allah Ta'ala. Dan kadang juga kan kalau misalnya sahabat milenial sekarang sudah kerja kan gitu, sudah kerja biasanya menghitung rezeki itu ya gaji bulanan, tip. Iya. Ini yang berbeda dengan materi lah. Iya kan. Kadang kita lupa hari ini ditraktir sama teman. Hari ini bisa makan roti Bang Husen. Itu juga rezeki ya. Iya. Jadi kalau kita dari definisi tadi, kalau kita sederhanakan, mungkin segala sesuatu yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi kita itulah rezeki. Ya, segala sesuatu yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi kita itulah rezeki. Jadi seseorang itu jadi rezeki dia berjalan seperti ajal. Selama orang masih hidup maka rezekinya terus berjalan. Sekarang ada orang yang hidupnya mungkin dia tidak makan, tetapi dia masih hidup, berarti kita katakan rezekinya masih ada. Rezekinya masih ada. Ya kan, meskipun dia tidak makan, mungkin dia tidak punya rumah. Iya betul. Ya, orangnya tidak punya rumah, tinggalnya di emperan jalan. Taruhlah orang gila. Orang gila lewat. Kalau antum lihat dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tetapi kita katakan dia masih itu berarti rezekinya masih ada, karena Rasulullah SAW beliau telah menyebutkan seseorang tidak akan wafat sampai rezekinya itu sempurna. Ya, sampai rezekinya itu sempurna. Jadi entah bentuknya materi ataupun bukan rezeki. Mau juga kita mematikan materi ya, tafadhal, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Intinya segala sesuatu yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi kita. Dan manfaat. Nah, ya, jadi rezeki juga nih ya. Tadi pertanyaan belum dijawab. Antara jodoh dengan rezeki itu ditetapkan bersamaan nggak, Sat? Ya, kalau kita lihat di wallahu alam. Kalau kita melihat dari sisi penetapan takdir ya, secara umum, maka semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluk segala sesuatu. Ya, segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi jodoh masuk takdir atau bukan? Ya, takdir. Jodoh juga mungkin bisa rezeki ya, karena berguna dan bermanfaat. Iya. Kalau Anda mendapatkan jodoh, alhamdulillah itu rezeki Anda karena itu bermanfaat bagi Anda. Iya benar. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ada yang belum menikah berarti rezekinya belum sempurna. Artinya masih tidak sesempurna orang yang sudah menikah. Berarti masih ada ketetapan yang belum terlaksana ya. Berarti dia harus buru nih ketetapan. Iya. Cuma saat ini pertanyaan kan tadi seringnya muncul saat ini kalangan kita sebagai milenial itu ketika mendengar penjelasan bahwa sungguhnya rezeki kita sudah ditetapkan, jodoh kita sudah ditetapkan, ajal takdir buruk dan takdir baiknya sudah ditetapkan semua. Nah, kadang muncul lagi statement mengatakan gini, Sat, berarti nggak usah kerja dong, kan sudah ditetapkan nih, rezekinya juga sudah ditetapkan, biarpun banting tulang segitu-gitu doang gitu kan. Jodohnya juga, tapi kalau jodoh beda kan, pasti berusaha. Mungkin ada rezeki yang disebabkan karena usaha, atau rezeki yang mungkin sudah ditakdirkan, atau rezeki yang mendadak. Ya, jadi memang kita harus kalau mendudukan permasalahan seperti ini, memang tidak terlepas dari cara kita memahami masalah takdir. Bagaimana kita memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan takdir ini memang pembahasan yang sangat urgen di dalam kehidupan kita karena dia masuk dalam rukun iman. Ya, jadi kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di antara kelompok Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah.
Ya. Jadi kita memandang bahwasanya takdir telah ditetapkan tapi manusia memiliki ikhtiar. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah takdir, iya, kita katakan jodohnya Al-Ahalin sudah ditetapkan. Cuma nggak tahu siapa ya. Masalahnya begini. Takdir ini itu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak mengetahui kecuali setelah dia terjadi. Karena takdir itu tingkatannya ada 4. Maratibul qadar yang disebut oleh para ulama. Yang pertama ada namanya al-ilm. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Baik berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan perbuatan hamba. Yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dahulu atau yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Jadi segala sesuatu yang terjadi Allah ketahui. Allah sudah mengetahui siapa yang akan menikah dengan si fulan, anaknya berapa. Allah sudah mengetahui. Kemudian yang kedua ada namanya al-kitabah. Al-kitabah ini dicatatnya takdir dalam kitab yang namanya Allahul Mahfuz. Ya, jadi segala ketetapan yang terjadi di alam ini, masalah jodoh, masalah rezeki, masalah ajal, itu sudah tertulis dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Tapi ini semua hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya al-masyiah. Al-masyiah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi ini tidak ada yang tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah, tidak, semua atas kehendak Allah. Nah, yang ketiga namanya al-khalq. Allah menciptakan. Jadi apa yang Allah sudah ketahui tadi, yang telah dicatat di dalam takdir, dan apa yang diketahui oleh Allah itu terwujudkan dalam bentuk penciptaan. Dalam bentuk penciptaan. Nah, kita baru mengetahui takdir itu pada taraf al-khalq, ketika dia telah diciptakan. Maksudnya begini. Misalkan, maaf, contohnya ada saya ya. Saat ini saya punya istri, ya. Sebelumnya kan saya tidak tahu istriku ini dia adalah istriku. Tapi Allah sudah mengetahui, sudah tercatat, ya. Kemudian Allah menghendaki itu. Nah, nanti pada waktunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan ini, menjadikan sehingga saya menikah dengannya. Barulah saya tahu, oh ternyata ini istriku. Nah, seperti itu pula kita. Rezeki ini, jodoh, kita tidak ketahui kecuali setelah diciptakan, kecuali setelah dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Kita kan ketika sudah depan mata nih. Ya, kita tidak tahu. Ini pertama. Ketika sudah akad baru tahu. Oh ternyata. Tapi Allah Subhanahu wa taala membekali kepada kita namanya akal, hati, dan juga kekuatan. Akal dan hati yang dengannya kita memilih dan menjadikan pertimbangan. Allah membekali dengan kita ilmu, ya kan? Ilmu yang kita mengetahui hukum sebab akibat, ilmu yang dengannya kita mengetahui yang mana baik yang mana buruk, akal kita yang dengannya kita mempertimbangkan, dan kita punya kekuatan untuk mewujudkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi perangkat bagi kita yang dinamakan dengan ikhtiar. Inilah yang dinamakan dengan ikhtiar, amalan, usaha. Jadi sesuatu itu ketika dia belum terjadi, yang menjadi perangkat bagi kita adalah ikhtiar kita, berdasarkan pertimbangan kita, ilmu kita, ya kan, kekuatan kita yang kita miliki, dan kita memilihnya. Nah, nanti kalau kita sudah usah terjadi ternyata lain, baru kita mengatakan Allah ternyata mentakdirkan lain, karena dia sudah terjadi. Ketika belum terjadi, kita namanya ikhtiar. Nabi SAW dia bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, tawakal, karena tidak mungkin kita melampaui sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Al-ajiz itu adalah berkenaan dengan rasa pesimis yang berada di dalam diri kita, ya. Belum usaha sudah keder duluan, ya kan? Jangan, Rasulullah optimis. Sudah jangan berusaha. Tapi kata Nabi SAW, fa in asabaka syai'un, apabila kamu ternyata tertimpa oleh sesuatu, artinya yang engkau harapkan itu lain dari kenyataan, fala taqul, jangan engkau mengatakan, seandainya saya begini tadi, seandainya saya duluan tadi. Iya, seandainya tadi saya duluan dipasang. Saya dapat ya. Gitu. Lah. Jangan katakan demikian, tapi kalau dia sudah terjadi, kita katakan qaddarallah wa ma syafa'al. Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Mau bikin apapun, Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Ketika dia sudah terjadi, tapi ketika dia belum terjadi, jangan bilang, Allah sudah
pasti bukan itu. Iya, berarti harus optimis sih. Iya, optimis tapi optimis yang realistis. Iya, jangan optimis yang mistis. Mistis Maksudnya yang realistis, ya kita bangun berdasarkan perangkat yang kita miliki, kita punya kekuatan, kita punya pertimbangan ilmu dan akal. Ini namanya realistis, bukan mistis. Walaupun kita sudah yakin bahwa Allah sudah menciptakan rezeki tersebut, berarti tetap harus membuka usaha atau mungkin membuat jalan-jalan. Iya, karena rezeki kita tidak tahu. Nanti dia terjadi baru kita tahu. Tapi kita punya perangkat ilmu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita jadikan sebagai pertimbangan. Itu yang kita jadikan. Dan inilah yang kita pahami dalam masalah takdir. Ya, yaitu takdir Allah dan juga manusia memiliki ikhtiar. Ketika dia belum terjadi, manusia tahu dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu atas dasar pertimbangannya, kemudian atas dasar pilihannya dan kekuatannya. Sehingga manusia tidak bisa mengelak ketika dia misalnya melakukan perbuatan dosa, dia dihukum. Dia memberikan apa dia lakukan kecuali dia lakukan bukan di atas kesadarannya atau dipaksa. Dia tidak mau tapi dipaksa. Atau dia lakukan dalam keadaan mabuk, bukan mabuk, tapi dalam keadaan tidak sadar. Karena dia tidak punya pertimbangan. Tapi ketika dia sadar, berarti maka sudah siap dengan konsekuensinya ya. Dia sudah tahu konsekuensinya seperti itu, karena itu adalah bekal yang Allah berikan pada dirinya. Allah Ta'ala. Berarti kita tidak boleh ini ya, sahabat milenial sekalian, bahwa tidak boleh menyandarkan segala sesuatunya, mengatakan ya sudahlah karena Allah sudah takdirkan, nggak berusaha juga pasti akan datang. Allah akan datang. Kan sudah ditetapkan. Tidak boleh gini. Jadi kita harus optimis ya, Ustaz. Harus tetap ini ya, harus tetap ada usaha, ada ikhtiar. Jangan khawatirkan, rezeki sudah ditetapkan. Tetapi usahalah. Fa'ajlimu fit talab. Ya, kata Nabi SAW, perbaikilah usaha kalian dalam mencari rezeki tersebut. Jadi kayak kita nih punya target ke depan. Mau bikin usaha apa gitu. Saya kira ada dulu teman saya mau bikin usaha gorengan gitu kan. Iya, gorengan ya. Iya. Masya Allah sudah ada tempatnya, sudah ada alat-alatnya. Ya, mungkin karena qadar Allah ya itu belum buka-buka sampai sekarang. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala juga, tapi manusia patut untuk berintrospeksi diri. Apakah memang dia sudah betul-betul bersungguh-sungguh ya? Karena Allah menjadikan ikhtiar bagi kita agar kita berusaha untuk melakukan sesuatu ketika dia telah terjadi, agar kita bisa berevaluasi. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya tentunya ketika kita beristighfar kita evaluasi diri, oh ternyata saya melakukan ini dan ini. Ya, ini hikmahnya, kita mengambil pelajaran dan kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi Ustaz, seandainya juga kan terkadang orang terus pengen menggapai target, berusaha terus dia juga sampai sholat istikharah, namun di tengah perjalanan banyak kendala atau kesulitan, jadi kayaknya ini jawaban dari istikharah deh, kayaknya out aja deh, jangan lanjut. Takutnya begitu. Teman saya tuh nggak lagi terus istikharah. Ya, itu gimana Ustaz? Wallahu ta'ala alam, bal insanu ala nafsi basir. Setiap manusia itu mengetahui apa tentang kadar dirinya. Ya kalau memang dia sudah usaha, manusia tidak dipaksa untuk berusaha sebesar apa, dan dia juga mengatakan sudah ini takdirnya, maka seperti itulah yang terjadi. Iya, seperti itulah yang terjadi. Tetapi kan tentunya ya sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu dia melakukan perkara sesuai dengan kapasitas dan ilmu yang dia miliki. Tentunya yang lebih berilmu, tentunya dia potensinya untuk lebih mendekati kepada ketepatan itu jauh lebih besar. Karena itu dibedakan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Allah Ta'ala. Berarti dalam menjemput rezeki juga harus ada ilmu dong. Dia juga semangat. Iya. Ada juga gitu ya. Kadang kita melihat generasi milenial sekarang kan pada senang banget buka usaha nih. Apalagi dengan media sosial, kita bisa jualan dari rumah. Nah, ini kadang banting tulang gitu kan. Padahal hanya pencet HP gitu kan. Nah, tapi sampai lupa gini, pokoknya pikirannya hanya bagaimana bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan uang, sampai lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah, karena fokusnya hanya bagaimana rezeki itu banyak. Nanti kalau sudah kaya, enak nanti ibadahnya. Pokoknya cari uang dulu. Ada uang baru sholat tuh. Iya. Nah, sahabat milenial sekalian yang mau sharing bersama kami di kesempatan ini, Anda bisa mengirimkan ke WhatsApp kami di 0852 55 500 943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan
alamat. Dan juga bisa pesan singkat buat antum yang tidak punya paket data. Ya, nanti kita apa namanya? Biayai paket on. Nah, atau bisa langsung mengirimkan atau menuliskan pertanyaan ataupun sharing Anda di kolom komentar kita di live Facebook ataupun di YouTube. Ya. Nah, Ustaz, kembali tentang masih masalah rezeki nih, Ustaz. Apakah ada batasan bagi seseorang untuk dalam berusaha supaya ini balance, Ustaz? Balance antara ikhtiar dia dengan tawakal dia kepada Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berkenaan dengan usaha ya, dalam hal muamalah, ya silakan. Kalau dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Jadi dalam masalah muamalah, ya hukum asalnya silahkan lakukan, asal jangan melakukan yang diharamkan. Ya, termasuk yang diharamkan yang pertama yang imma itu secara zatnya, ya artinya memang usahanya usaha yang haram seperti ribawi, kezaliman, menjual miras, atau yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Dia asal usahanya boleh saja, akan tapi dia bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram seperti tadi antum bilang, karena dia mencari ini akhirnya kemudian dia meninggalkan sholat. Usahanya tidak haram, tetapi dianya yang kemudian melakukan hal itu. Maka dalam perkara-perkara seperti ini hendaknya seseorang dia memperhatikan, karena kita katakan tadi bahwa rezeki itu kita sebenarnya yaitu segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita dan yang kita butuhkan. Dan sejatinya yang kalau kita mau melihat ya, sejatinya yang kita butuhkan itu adalah yang kita konsumsi, ya, baik dari pakaian, makanan, atau hal-hal yang lain, atau yang kita berikan manfaat dengan itu kepada orang lain. Nafkah yang paling wajib bagi keluarga kita, kemudian orang-orang yang bekerja sama kita. Maka konsekuensinya seperti itu. Insya Allah ya, ketika kita mengerjakan sholat itu tidak akan menghalangi hal-hal seperti itu. Kecuali mungkin kita memang ya tendensinya sudah lain. Pokoknya harus banyak rezeki, harus banyak harta gitu. Ya tidak diiringi dengan asas kemanfaatan. Maksudnya asas kemanfaatan itu dia ingin bahwasanya usahanya ini bermanfaat. Sekali lagi itu diiringi dengan asas kemanfaatan, maka insya Allah ya ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau niatnya hanya mengumpul, nah kita nanti menjadi orang yang hamba dinar lah. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya, celaka hamba dinar, hamba dirham. Kalau mereka diberi, mereka ridho. Kalau mereka tidak diberi, mereka marah. Ya, kita batalaku rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Seorang manusia apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan dia, kemudian memberikan nikmat kepadanya, dia mengatakan Allah memuliakanku. Tetapi apabila dia diuji dengan sesuatu yang qadara alaihi rizqahu, Allah membatasi rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Jadi orang-orang yang hanya melihat rezeki itu hanya sebatas materi saja, kita akan menjadi orang-orang seperti ini kalau kita tidak mengkaitkan setiap harta yang kita cari itu dengan unsur kemanfaatan. Ini menjadi catatan penting bagi sahabatnya ini ya, bahwa ketika pun mencari rezeki jangan sampai lupa bahwa ada kewajiban kita yang lain. Kita ingat kewajiban kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sebenarnya tujuannya adalah agar kita untuk menguatkan diri kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada alasan kita, orang mengatakan saya tidak beribadah karena saya tidak kuat, saya tidak apa, padahal rezeki itu ada. Saya lagi cari rezeki. Sholat. Kalau saya sholat nanti tokoku tidak buka. Nanti pelangganku pergi kalau saya tutup karena sholat. Jadi penting nih buat kita semua, karena kenapa kita harus memburu rezeki tanpa kita
tahu nih siapa pemberi rezeki sebenarnya. Iya. Nah, kemudian kita melihat nih ada yang hanya enjoy pencet-pencet HP, rezekinya datang melimpah. Ada yang dorong gerobak, begadang sampai malam, sampai subuh gitu kan. Tapi rezekinya masih tetap seret aja saat itu. Apakah memang rezeki tiap orang itu berbeda-beda? Nah, ketika kita berbicara dalam masalah-masalah seperti ini, maka kita kembali lagi kepada hakikat rezeki. Hakikat rezeki itu dia bersifat luas. Memang kalau kita berbicara dari kacamata banyaknya, kita mengatakan ini orang susahnya tapi dapatnya sedikit. Ini orang hanya duduk-duduk saja, vlog, subscriber kita, ganti-ganti mobil. Iya. Teman saya mau jadi begitu. Kalau kita melihatnya dari kacamata ini, memang kita akan melihat perbedaan yang adanya seperti adanya ketidakadilan. Ganti kacamatanya. Pakai plus. Awalnya dulu kacamata Anda pakai gunakan kacamata keimanan. Ya. Banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hal-hal seperti ini. Karena hakikat kalau kita berbicara masalah harta ya. Ketika kita berbicara masalah harta hanya dua yang terpenting. Yang pertama dari mana kita mendapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan. Ya. Hanya dua. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa. Ini saja yang akan ditanya masalah harta. Masalah banyaknya masing-masing lah. Terserah. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada dua kelompok ini. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, belum kita berbicara masalah athar, pengaruh yang ada pada jiwa seseorang. Saya yakin dan percaya orang yang bekerja seharian penuh dengan menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, walau dia hanya dorong gerobak, itu memberikan pengaruh. Apa yang dia dapatkan itu memberikan pengaruh ke jiwa jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya duduk-duduk saja, kemudian vlog-vlog, kemudian dapat uang, itu pasti rasanya beda. Ada kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri. Itu pasti rasanya berkeringat goreng ubinya dijual gitu, atau ngegoes beca kendaraan dan sebagainya, mungkin ada kenikmatan sendiri. Allahu a'lam. Nanti tanyalah para orang yang berpengalaman. Nah, sahabat remaja dan sahabat milenial sekalian, insya Allah di sesi kedua ini nanti kita akan menghadirkan satu praktisi, praktisi pencari rezeki. Sehingga nanti bisa sharing bagi teman-teman sekalian yang mau sharing juga, silahkan kirimkan WhatsApp kami di 0852 500 943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Atau bisa langsung ketik di kolom chat live kita ya. Bisa. Di Facebook ataupun di YouTube. Insya Allah setelah jeda ini kita akan kembali di sesi 2 dengan menghadirkan bintang tamu, owner dari Roti Bang Husen. Masya Allah. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Muaz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ayat ini mengingatkan kita bahwa umat Islam harus betul-betul berhati-hati untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, inna sam'al basara wal fuada, dan hati, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, dan bertanggung jawab pada hari kiamat, menuntut kita pada hari kiamat tentang apa-apa saja yang kita lakukan dengan anggota badan tersebut, terutama as-sam'ah, yaitu pendengaran dan penglihatan. Nah, dengan berdasarkan hal itu, maka saya mengajak kepada pemirsa untuk senantiasa berhati-hati untuk memilih tayangan terutama untuk anak-anak kita sebagai generasi pelanjut, agar mereka senantiasa dididik, mendengarkan dan menyaksikan hal-hal yang positif. Oleh sebab itu kami menyarankan dan
mengajak pada pemirsa sekalian untuk bisa menyaksikan atau terus mengikuti siaran-siaran yang bermanfaat dari TV channel yang bisa diakses melalui media sosial, Facebook dan YouTube Mu'ad TV. Dan juga Mu'ad TV ini alhamdulillah telah disiarkan ya di seluruh Indonesia melalui satelit dan bahkan sampai ke beberapa bagian di luar negeri, dan juga untuk pemirsa di wilayah Kota Kendari bisa menyaksikannya melalui TV kabel. Dan insya Allah melalui channel Mu'ad TV kita dapat mendidik anak kita dengan tayangan-tayangan yang bermanfaat Islami yang dapat mengantarkan mereka untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya, saya akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'ad TV, saluran televisi satelit Anda. Kita itu sebenarnya dilahirkan sebagai pemenang. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Obrolan seputar remaja. Ya, Masya Allah. Ini, apa tuh? Ini yang tadi Ustadz bilang, sekarang jualan itu enak, sisa jepret-jepret. Sudah kita jepret, kita makan. Baru di-share, ada yang beli. Alhamdulillah. Iya, memang teknologi zaman sekarang ya. Ini salah satu cara menjemput rezeki. Masya Allah. Ini juga rezekinya datang. Rezeki mendadak ini. Itu ketika dia datang kembali kita, maka kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rezeki kita. Jangan lupa baca bismillah. Saya nggak pernah nyangka malam ini saya bisa makan roti Bang Husen. Masya Allah, ini roti Bang Husen rupanya. Masya Allah. Coba dirasa. Kayaknya tuh kejunya kayaknya tuh minta tambah. Bismillah. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Sampai tumpe-tumpe. Ini Ustaz, padahal ini enak, jangan disetting ya kamera maksudnya. Kita makan dulu sedikit ini. Kita cicipi Bang Husen. Masya Allah. Nanti kita ngobrol sama orangnya ya. Ya. Cicipi rotinya Ustaz, cicipi Bang Husen beda. wangi bakarnya masih terasa banget ya. Ya, sahabat mas sekalian, kita akan langsung mengundang owner dari Bang Husen. Owner roti ya. Owner roti. Dari Bang Husen nanti insya Allah kita akan berbagi pengalaman bagaimana beliau menjemput rezeki, yang tentunya juga ini menjadi sebuah motivasi, semoga juga menginspirasi bagi sahabat milenial bahwa menjemput rezeki itu banyak cara. Kata Ustadz tadi yang penting halal Ustadz. Kayaknya krunya harus bawakan kita tisu dulu ini. Oh gitu. Dan juga bagaimana caranya tips. Iya, dan juga bagaimana tips bisa bertahan nih di masa-masa sekarang ini. Iya betul. Di masa pandemi kan banyak usaha nih yang udah gulung tikar, udah down, sehingga tidak buka lagi toko. Ya kita juga bisa berbagi tips, nanti kita tanya. Iya, bagi yang mau berbagi tips juga bagi sahabat milenial sekalian, kembali kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di layar WhatsApp kami di 0852 55 500 943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat, bisa langsung juga di kolom chat live kami di Facebook maupun di YouTube dengan akun Mu'ad TV. Iya. Nah, iya, alhamdulillah, dan langsung saja kita panggil owner dari roti Bang Husen. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah roti kan sampai stasiun. Iya, kan sekarang banyak usaha sekarang mudah. Iya, delivery order, kemudian banyak ojek online kan? Iya betul. Banyak kurir lokal. Iya, kurir lokal juga banyak, masya Allah. Sekarang tinggal pencet pesan 1 box atau 2 box, terus tunggu beberapa menit udah ada depan rumah. Saya juga biasa kalau ini dapat foto
posting, langsung ada yang order. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar Bang Husein? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar nih Ustaz? Kabar host? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ini toh namanya Bang Husein. Tadi rotinya sekarang Bang Huseinnya. Roti Bang Husein. Roti Bang Husein. Nah, gimana kabar usaha deh? Alhamdulillah kalau sekarang baru jalan sekitar 3 bulan setelah pandemi. Ya, setelah berarti pandemi sempat ya? tutup 3 bulan. Lockdown juga. Lockdown juga. Lockdown karena mengikuti protokol kesehatan. Pertama karena kan di kebanyakan kayak kaum milenial yang belanja dan kebanyakan mahasiswa, anak sekolahan, dan juga biasanya ibu-ibu muda lah. Nah, setelah di pembatasan gitu, kemudian tiba-tiba langsung sepi. Baru seminggu jualan, terus kayaknya turun sekali nih. Kita tetap saja ikuti protokol kesehatan karena sudah mulai ada pembatasan, dilarang jam malam. Jadi kita ikut pemerintah. Selama 3 bulan tidak jualan itu. Sempat nggak merasa down? Sangat. Sangat ya? Sangat, downnya sangat betul. Diuji ya. Padahal sebelumnya Bang Husein sendiri, roti Bang Husein sendiri sudah berapa lama sebelum pandemi? Sudah berjalan setahun. Setahun lebih. Ini alhamdulillah tahun kedua. Tapi tahun kedua yang penuh cuan juga. Terus apa nih yang buat antum langsung bangkit lagi nih setelah 3 hari? 3 bulan. 3 bulan maksudnya. 3 hari. 3 hari itu bukan libur. 3 hari lebihnya hampir 2 bulan lebih. Iya, jadi kayak dari 3 bulan ini yang lockdown, terus apa nih yang memotivasi antum sehingga harus buka lagi? Bangkit lagi. Nah, ini ada hikmahnya juga dari COVID ini. 3 bulan itu terdiam di rumah kayak orang yang bagaimana ya, tidak ada kerjaan sama sekali. Iya. Ustaz. Sempat stres nggak? Kalau stres ya. Setelah iya. Nah, setelah dari sini dapat, kayaknya coba bangkit deh, mulai jualan lagi. Mau ada pembeli? Iya, mau ada pembeli. Penting jalan dulu. Iya. Dari situ juga akhirnya banyak masukan karena banyaknya kuliah-kuliah online tentang marketing itu. Banyaknya ilmu-ilmu yang di-share di sosial media gratis. Betul. Jadi manfaatkan alhamdulillah. Dari situ dapat hidayah juga nih. Kayaknya bangkit lah. Walaupun dalam kondisi pandemi begini, coba saja, yang penting maju, jualan terus, gas terus. Gas full ya Pak ya. Gas full, jangan kendor gitu ya. Alhamdulillah pada saat mulai buka, kebetulan juga bukannya sama teman-teman yang lain yang jualan, berdekatan di daerah sawah-sawah itu. Gitu ya. Saling motivasi. Hari pertama memang sepi, bagaimana kita supaya jualan rame, ayo kita bikin di sosial media, kasih rame, bikin yang promo-promo paketan. Karena pertama ini sama dengan kita buka baru nih, sama buka baru. Berarti jadi kita kencar terus promo. Alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan kedua ya mulai pembeli berdatangan. Alhamdulillah. Nah, sahabat milenial sekalian yang mungkin saat ini juga mengalami kondisi yang sama dengan roti Bang Husein, ternyata tipsnya tadi mulai gas full, optimis, yakin. Masalah hisab yang datang Allah yang atur ya. Yang penting kita buka. Dan kita tadi ada yang menarik, optimis tapi berilmu dulu. Dari 3 bulan cari ilmu dulu, terus dapat inspirasi. Terus optimis. Semoga teman saya bisa cepat buka gorengannya juga. Amin. Nah, Ustaz Faris, apakah kadang juga ujian itu datang dari harta saja atau rezeki? Kalau kita berbicara ujian, ya memang harta itu masuk dalam kategori ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah. Ya ujian. Ya karena dengan harta ini terkadang ada orang yang dengan harta menjadikan dia baik, ada juga yang dengan harta menjadikan dia buruk. Ya, karena
ya padanya terdapat dua pilihan, apakah seseorang memanfaatkannya untuk kebaikan atau seseorang memanfaatkannya untuk keburukan. Seperti itu. Memang ya, kita juga perlu waspada ya dengan masalah harta dan rezeki. Iya, artinya begini, kita sikapi segala sesuatu itu dengan ilmu, dengan arahan. Ya, kalau kita katakan harta itu merupakan sebuah ujian, maka ya memang kita harus mawas diri dalam pemanfaatan. Yang pertama dalam mengambilnya atau mendapatkan, kemudian yang kedua dalam pemanfaatannya. Kalau misalnya kita terlepas dari kedua hal ini, itu kita bisa terbawa kepada syahwat yang berlebihan dalam masalah harta. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya setiap orang cinta harta. Saya cinta harta. Kalau saya diberikan uang banyak, saya suka. Ya, tetapi di balik itu ada keyakinan yang lain yang mengikuti bahwa kita berupaya bagaimana bisa harta ini artinya bisa dikeluarkan dengan cara yang baik, bukan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalau orang-orang yang berusaha, tentunya salah satu di antara ciri kebahagiaan mereka adalah ketika mereka bisa jualannya laku semua. Bukan hanya itu kalau menurut saya, ketika pegawai-pegawainya bisa makan seterima gaji, itu adalah salah satu. Saya pernah lihat ada postingan beberapa teman-teman, dia sampai mau berhenti, tetapi ketika itu pegawai-pegawainya masih ingin tetap kerja, ya dia apa boleh buat, dia harus buka, betul kerja, karena itu karena apa, kalau kita sudah berusaha dan keterikatan kita dalam perkara-perkara seperti ini, subhanallah, itu adalah pertanda kebaikan. Tapi kalau kita berusaha, keterikatan kita pada banyaknya rekening yang sudah ada di bank, banyak nomor isi rekening, isi rekening. Nah, ini sangat berbahaya karena justru hal-hal ini yang banyak dicela di dalam Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mencela, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian mereka menghitung-hitung. Jadi dia kumpulkan, ya itu sudah berapa ya dari rekening saya, masuk lagi 1 miliar masuk. Tapi dia tidak berpikir untuk apa dia belanjakan. Maksudnya dia tidak berpikir ini bisa memberikan manfaat enggak, ini bisa, bahkan sebagian orang untuk dirinya saja dia kikir. Ini masek tentunya tidak seperti itu. Jadi itu dia bisa ujian, tetapi di tangan orang yang tepat dia bisa menjadi berkah. Jadi harta itu, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta adalah harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Harta yang soleh itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan di tangan orang yang soleh. Artinya mereka akan menggunakannya sesuai dengan tepat guna. Ya, mereka menggunakan dengan tepat guna. Tetapi kalau harta yang meskipun dia harta yang soleh tapi bukan orang yang soleh, ya itu tadi. Karena inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu ini akan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tidak sedikit kan kita dengar banyak orang-orang yang kemudian besar, tetapi ya juga pengeluarannya juga besar untuk entertainnya. Akhirnya ujung-ujungnya masalah yang didapat, masalah. Wallahu a'lam. Kalau Bang Hussein sendiri untuk bisa mendorong kembali roti Bang Hussein untuk bangkit lagi, apa yang dilakukan? Pertama, saya ikhtiar sama Allah, tawakal sama Allah, jalan, terus selalu ini saja posting di sosial media, jangan sampai putus, selalu ada supaya orang lihat, oh ini ada, Bang Hussein ada, Bang Hussein masih bangkit, Bang Hussein tidak tutup. Jadi hari-hari posting aja terus, mau laku tidak laku, yang penting orang tahu, oh ini Bang Hussein buka, ini Bang Hussein buka. Berarti mereferensi dulu referensi dulu. Ya, bahwa Bang Hussein itu ada. Pernah nggak pakai cara-cara tertentu? Cara-cara khusus. Kalau sekarang karena zamannya kita dituntut untuk menggunakan smartphone. Orang yang dulu belanja offline yang tidak pernah online, akhirnya dituntut belanja online. Nah, bagaimana supaya kita masuk di online itu semua. Jadi saya masuk di salah satu merchant untuk kerjasama dengan salah satu merchant di Kendari yang kerjasama antar makanan. Terus saya juga pakai jasa influencer, endorsement. Jadi endorsement yang iklan
iklanin. Bisa dong ya pakai endorsement. Harus selalu review. Insya Allah. Berarti seperti itu ya tahap yang dilakukan biar ini ya. Tapi nggak sampai pada tahap menggunakan jasa makhluk paranormal. Jasa makhluk halus. Ada itu. Ada ya. Aku tahu ini ada juga cerita teman dan dekat dengan lokasi Musen. Itu ada yang selalu Allah alam ini karena saya berteman di Facebooknya, di Instagramnya. Dia bercerita bahwa ada pelanggannya dan banyak pelanggannya yang selalu lewat kok tutup ya. Padahal kalau saya yang lihat ini selalu terbuka terus hari-hari, bahkan tidak pernah tutup tempatnya. Dan juga berapa hari ini, waktu kemarin 3 hari, dia selalu sepi. Padahal tempat itu ramai loh, selalu ramai. Bahkan orang situ antri malah datang situ. Singkat cerita ternyata dia meruqyah tempat usahanya. Ada buhul yang tersimpan di situ kenanya. Bahaya juga ya. Jadi ternyata ada orang masuk juga ke ranah itu ya. Jadi usaha memang banyak yang kalau ada orang iri atau apa, selalu dengan cara-cara yang tidak normal. Lantas dari segi agama Ustaz, gimana itu Ustaz melihat dari sisi apabila kita ada suatu usaha yang menggunakan jasa jin untuk pelaris juga ada. Jasa penglaris. Jasa sosial media. Enggak beda. Jasa makhluk skincare, makhluk halus. Masa baru perawatan ini. Itu bisa nggak Ustaz? Itu termasuk dalam hal yang tidak dibolehkan? Ya, sihir itu sesuatu yang hak. Ya, sihir itu kan banyak macamnya. Ya, di antaranya adalah kalau yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dia menghayalkan seseorang sehingga orang berpenglihatan lain padahal dia bukan hakikat. Kayak tadi. Ya, bisa saja padahal bukan terus. Ya, bukan hakikat. Ya, jadi sihir ini dia bukan hakikat sesuatu. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman jelas. Ya. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan manusia, rijalun minal ins. Rijal artinya para orang-orang yang muda-muda ya, dari kalangan manusia, ya'udzuna bi rijalin minal jin. Mereka meminta tolong, meminta perlindungan ya dari para orang-orang jin, pemuda-pemuda jin. Fazaduhum rahaqa. Sementara jin hanya menambah bagi mereka dosa saja. Ya, dosa saja. Jadi tidak menambah kebaikan. Jadi yang jelas tendensi orang melakukan halal sampai semacam ini tidak ada tendensi lain kecuali dunia. Entah dia penglaris atau membuat pedagangan orang tidak laris. Iya, dunia, cinta dunia yang berlebihan sehingga dia melakukan segala cara. Tetapi sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau ini terjadi pada seseorang, pertama ya kita kembalikan ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap kejadian baik yang baik ataupun buruk kita selalu menisbatkan kepada Allah. Kalau itu kejadian baik, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Tapi kalau dia kejadian yang tidak disukai oleh jiwa yang kemudian menimpa kita, maka kita tetap bersabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu poin yang mungkin penting juga bagi kita. Tidak akan memudaratkan seseorang hal-hal yang buruk selagi dia senantiasa lisannya terbasahi dengan zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menambahkan nikmatnya kepadamu. Jadi kita bersyukur yang pertama
kita bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang dengannya kita masih memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi kejadian-kejadian seperti ini yang paling pertama hendaknya kita berintrospeksi diri sendiri dulu. Iya, kita berintrospeksi diri sendiri. Mungkin ini semacam sebuah hal yang ingin kembali mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita melakukan ikhtiar. Nah, rezeki ini kan saya katakan tadi dia sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu kecuali dia telah terjadi. Yang kita butuhkan adalah ikhtiar. Nah, Allah menjadikan dia sebab dan akibat. Hubungan dan sebab akibat. Ada sebab yang diketahui oleh akal kita, ya, yang diketahui oleh akal kita. Ada memang sebab yang ditetapkan oleh wahyu. Kadang dia tidak diketahui oleh akal kita, maksudnya tidak diketahui oleh logika berpikir kita, ilmu kita tidak sampai. Ya, kalau yang diketahui lagi berpikir kita ya ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan misalnya seperti Bang Husain tadi mengatakan, ya sekarang zamannya orang main media sosial, otomatis kecenderungan kita, kalau begitu kita manfaatkan media sosial untuk jualan. Gitu, ya. Jadi karena namanya orang berjualan, saya hanya bisa berbicaranya. Ini orang berjualan kan dia menginginkan agar orang lain bisa membeli barangnya. Oleh karena itu berjualan itu yang kita jadikan pertimbangan bukan diri kita tapi orang lain, ya kan? Kalau kita berjualan kita masih memasang diri masih memasang sifat egois dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa mempelajari orang-orang, karena kita harapkan orang-orang datang kepada kita. Berarti kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain. Ini kan mungkin di antara ilmu-ilmu masyarakat. Tapi ada hal-hal di sana yang tidak ditetapkan seperti itu, tetapi dia ada sebab, yaitu yang ditetapkan oleh wahyu. Inilah keuntungannya orang-orang yang beriman dengan tidak. Kalau dalam masalah pemanfaatan tadi gadget ini kan dilakukan oleh beriman, orang yang tidak beriman, bahkan mereka terkadang lebih lihai daripada kita. Tetapi sebab yang kedua ini, yang kedua yang bersifat yang kata para ulama sebab syar'i ini dia tidak dimiliki oleh orang kecuali orang yang beriman. Di antaranya adalah seperti istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh alaihissalam ini berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan bagi kalian yang akan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman kalian, kemudian menjadikan kalian keturunan anak-anak yang banyak, ya, menjadikan sungai-sungai dan seterusnya. Jadi istighfar ini sebab untuk mendapatkan rezeki, karena boleh jadi ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba terkadang dia diharamkan dari rezekinya karena satu dosa yang dia lakukan. Bisa jadi. Oleh karena itu dengan beristighfar mudah-mudahan ini akan mempermudah. Yang kedua ya bersyukur, tadi saya katakan. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar atau kecilnya selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mau sepi mau ramai, tetapi bangun kesyukuran kita ini di atas jiwa optimisme. Bahwa kita yakin dan kita beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya. Pasti Allah akan menambahkan. Di sana tidak disebutkan memang la azidannakum. Benar-benar akan kami tambahkan kepada kalian. Maka kita yakini pasti Allah akan menambahkan, entah itu usaha saya, mungkin bukan usaha saya tapi urusan yang lain yang ditambahkan. Ya kan? Mungkin saya punya usaha besar tetapi banyak masalah. Sekarang mungkin usaha kecil tetapi Allah menambahkan kita dengan menyedikitkan masalah. Seperti itu kan? Ya. Jadi itu. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, tempuhlah sebab-sebab seperti ini karena ini ditetapkan oleh Al-Qur'an. Kalau Al-Quran yang sudah menetapkan itu pasti terjadi. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dahu. Janji Allah itu benar, Allah tidak pernah menyelisih janji, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hanya saja waktunya kan kita tidak tahu, mungkin terkadang lambat, ya, terkadang dipercepat. Allah yang mengetahui kapan tepatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Mungkin kapan butuh kita Allah berikan. Iya, karena Allah yang paling mengetahui tentang kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
apakah yang menciptakan ini tidak mengetahui, kata Allah. Sedangkan ya Allah maha mengetahui, artinya tidak mungkin yang paling mengetahui kita adalah yang menciptakan kita. Karena yang Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu kecenderungan kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu, jadi Allah yang paling mengetahui apa yang paling tepat. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau ini sendiri Bang Husein ya, untuk memilih usaha roti itu memang sebuah hobi, pilihan atau keterpaksaan? Tiga pilihannya. Tapi diminum dulu, kayaknya kalau mau tawari makan roti nggak usah. Sudah kurang ya. Kurang nih. Masya Allah. Ya, bagi sahabat milenial sekali yang mau berbagi bersama kami, bisa mengirimkan ke kami melalui WhatsApp di 0852 55 509 43. Nah, Bang Husein, pilihan untuk terjun di dunia menjemput rezeki dari jalur dagang. Awalnya karena lihat ada saudara yang buat roti, searching di sosial media atau searching di dunia maya, lihat-lihat, wih kayaknya ini roti bagus nih. Belum pernah ya kalau di Kendari. Kita bikin modifikasi segini-gini, kayaknya bagus. Sharing lah ke saudara-saudara sama istri. Kayaknya bagus jualan begini. Coba saja. Ya, saya coba. Kebetulan juga akses untuk mendapatkan bahan bakunya gampang di Kendari. Terus kita juga ini konsepnya milenial. Jalan lah gitu. Akhirnya jalan-jalan jadi keenakan. Wih, kok tambah enak ya, semakin lama bikin inovasi baru lagi. Bikin produk baru lagi. Yang bilang enak ini ownernya apa? Oh ini. Saya juga ini kalau jualan, kalau saya makan tidak enak, saya tidak mau jual karena saya sendiri makan tidak enak, masa mau jual sama orang lain? Saya sendiri makan dulu sama jadi saya coba dulu semua yang rasa baru, varian baru atau produk barunya saya rasa dulu. Kalau wah ini kayaknya enak untuk saya nih, jual sama orang, kan otomatis yang rasa seperti saya pasti ada. Yang rasa seperti saya ada. Rasa kita sama. Rasa kita sama. Pantas ownernya gemuk. Sering tester. Jangan salah, ini bukan cuma produknya Bang Husein dikasih tester. Hampir semua produk teman-teman itu disuruh tester ke saya. Itu juga rezeki. Iya, alhamdulillah. Ketika ada datang kepada kita sesuatu yang bermanfaat ya. Yang penting ya tidak berlebihan lah. Alhamdulillah. Berarti ada profesi baru nih, tester. Tapi setelah itu, alhamdulillah ya. Tapi beliau ini, saya kan kenal ya sama beliau. Beliau ini dulu usaha yang digeli itu sudah banyak, dari satu usaha ke usaha lain, sampai mungkin menemukan. Jadi kita kan kalau berusaha itu memang yang pertama tahap pencarian dulu, pencarian. Baru kemudian menemukan jati diri. Itu kan. Kalau sudah ternyata, kayaknya ini cocok. Ya, ini cocok. Ya. Kalau belum pernah mencari, bagaimana bisa menemukan? Kalau belum pernah mencari, ya kan? Kayaknya saya cocok jual ini. Tapi kan kita tetap pernah berusaha. Ketika kita sudah berusaha, baru segala aspek kemudian datang kepada kita, baru kita tetapkan, kayaknya saya tidak cocok di sini atau kayaknya saya cocok. Ya, baru jalan Bismillah. Setelah itu kembangkan lah. Dan alhamdulillah Ustaz juga ini. Saya juga sering-sering loh sama Ustaz. Cerita-cerita. Di jalan. Kadang belanja sama saya di tempat, akhirnya, saya tahan dulu Ustaz deh, bikinin teh supaya lama ceritanya. Biar bisa konsultasi gratis. Nanti lagi kita jalan. Akhirnya milih roti karena menganggap bahwa fashion kayaknya roti lebih cocok. Ya, kalau pertama itu karena bahan baku yang utama. Lebih utama ya. Utamanya bahan baku. Bahan bakunya karena mudah. Dan akhirnya bikin modifikasi bagaimana supaya di Kendari ini beda. Jangan bikin yang produknya ini sama, semua ini sama. Sudah. Bikin martabak aja semua. Jadi bikin dimodifikasi biar bisa diterima masyarakat. Ini unik dan enak. Jadinya hobi sekarang. Berarti hobi makan roti sekarang. Ada saya
pernah punya pengalaman dulu, pernah juga antar kue titip ya. Oh iya. Saya pernah ada salah seorang penjual itu pedagang, dia katakan ada 2 hal yang saya dapat diri. Yang pertama, ya dia orang dari suku tertentu memang biasa bilang, ya yang penting kita berkahnya saja. Ya. Saya ingat itu berkahnya, artinya berkahnya kan tidak mesti untungnya banyak, sedikit, tetapi keberkahannya dia artinya terus menerus, ya kan, berjalan terus. Kemudian yang kedua, dia katakan kalau bikin makanan sebenarnya salah satu kelebihannya kalau kita bikin yang enak, orangnya tidak makan dia senang, dia bahagia. Kemudian dia bisa mendoakan kita kalau dia senang. Tapi kalau kita bikin yang memang hanya tampilannya saja, tetapi rasanya yang seperti antum bilang, ya masing-masing kan orang beda-beda punya. Tetapi kalau kita sendiri yang makan juga kita sudah tidak suka, memang berarti itu sebenarnya titik awal bahwasanya memang produk kita tidak ini. Artinya begini, ketika kita menjual, minimal kalau kita menjual, kita inginkan orang dia rasa enak, ada niat kita agar memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya karena Allah juga ini bisa jadi ibadah loh itu. Memberikan orang ketika dia makan dia tersenyum, dia senang. Ini kan juga bagian daripada hal ibadah. Kata Nabi SAW, salah satu di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang-orang yang muslim. Ya, baru buka, baru rasa sudah beli padahal nggak enak. Tetapi kan manusia pasti ada rasa bosannya, ya obatlah hal-hal tersebut dengan terus berusaha, kemudian dengan banyak bersyukur. Allah Allah. Mungkin ada pertanyaan, Yamin? Ada pertanyaan dari hamba Allah ini, Ustaz. Mungkin sebagian kita ada yang merasakan seperti ini juga mungkin. Karena Ustaz udah tahu. Ya, Ustaz, dari hamba Allah bertanya, katanya ada seorang suami, apabila ada uang, maka dia baik nih sama keluarganya, sama anak-anaknya. Tapi kalau tiada uang, kerjanya itu menggas terus di rumah. Marah, gitu ya. Jadi marah, biar tidak ada hal yang dibuat salah, dimarahin juga. Ya, jadi Ustaz, pertanyaannya apa yang harus dilakukan seorang istri nih menanggapi suami kayak begini? Jadi kalau ada uang, mungkin ini papa muda nih kayaknya. Ya ujian. Ini adalah ujian. Yang pertama ya, kalau setiap orang dengan keumuman bahwa setiap ujian yang kita dapatkan ya harus bersabar. Tidak ada obat yang paling mujarab dari sesuatu yang kita tidak sukai melebihi kesabaran. Itu yang pertama. Dan pemanisnya adalah kesyukuran. Ya, sabar dan syukur. Sabar dulu untuk menghadapi keburukan, kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang nikmat, sehingga ini bisa meringankan kita untuk bisa menghadapi ini. Sambil kemudian ya memang kalau bisa kita lakukan hal-hal yang bisa membantu suami kita untuk memahami akan konsep ini. Karena kalau dia seperti ini, misalnya ada uang, abang disayang, jadi kalau begitu kasih sayangnya tergantung dengan uang dong. Kan sedih sekali kita melihat seseorang, kita sangat prihatin kalau kita melihat seseorang itu rasa sayangnya, cinta dan bencinya itu dibangun di atas hal ini. Padahal kan harusnya kita cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau cinta dan benci itu dibangun karena uang, berarti memang kecenderungan dia kepada itu masih lebih besar. Nah, sekarang berarti bagaimana kita menjadikan kecenderungan kepada yang lain itu lebih besar. Ya seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian ini Bang Husain nih, kembali kita ingin menginfluence sahabat milenial nih untuk bisa usaha juga. Bang Husain sendiri ketika sebelum pandemi perkembangan usaha bisa dikatakan berkembang pesat. Setelah pandemi ada penurunan. Setelah itu gimana kondisinya itu? Kalau waktu sebelum pandemi, alhamdulillah ada cabang, ada beberapa. Setelah pandemi, jadi cabangnya ditutup, tinggal satu. Tinggal pokoknya tempat saja. Alhamdulillah dapat tempat yang dikatakan di Kendari itu tempat
jalur yang bagus lah, jalur. Karena orang bilang jalur emas untuk kuliner. Alhamdulillah. Bisa jadi yang dulu 3 cabang tertutup oleh 1. Itu yang hebat. Manusia awal kita tidak tahu. Iya. Tapi ketika turun itu sempat down nggak? Itu ya, down. Ya kalau down ya pasti down. Wih, kerjaan apa lagi di masa pandemi ini ya? Kalau sudah lagi istilahnya lagi sayang-sayangnya ditinggalkan. Lagi sayang-sayangnya disuruh tutup. Jadi ya bagaimana supaya jalan lagi. Kebetulan lalu teman-teman juga yang kuliner yang tutup, saling memotivasi satu sama lain. Kita saling menguatkan. Ayo deh, kita jualan, jangan nih kita diam-diam terus. Diam di rumah saja. Kan disuruh diam di rumah juga pasti butuh makan. Pasti butuh jajanan. Betul. Ayo kita jalan sama-sama. Alhamdulillah dari sama-sama sampai sekarang masih kokoh. Dan ketika menghadapi kondisi begitu, berkembang kemudian harus surut, naik lagi gitu. Sikap kita sebagai seorang pebisnis muslim seperti apa? Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wassabihi wa ala. Jadi memang ini sebenarnya harus dibangun sebelum kita mulai usaha. Tetapi tidak apa-apa ketika kita mulai usaha, kita harus bangun mindset ini bahwa hal-hal seperti ini dia hanya merupakan wasilah. Ya, namanya kita harus paham kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang jauh dari, maksudnya kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan di dunia ini karena balasan yang sempurna itu di akhirat. Kadang kita berusaha 3 kali hasilnya cuma 1, kadang juga ada orang berusaha 1 tapi hasilnya 3. Jadi kan seperti itu. Jadi oleh karena itu yang kita tadi jadikan barometer adalah usaha. Yang kita jadikan sudah benar nak usaha yang saya lakukan. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Ya, kita sudah melakukan apa yang menjadi ranah kita. Tetapi hal-hal yang di luar ranah kita jangan kita terlalu terpikir. Supaya nggak stres. Iya, enggak, karena dia di luar ranah kita. Kalau misalkan begini, ada hal yang memang merupakan bagian daripada ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tetapi ada hal-hal yang di luar. Contohnya misalnya begini, kita orang yang kita berikan contoh kalau kita biasa demam panggung kan, mau tampil demam panggung tiba-tiba gemetar. Ini kan gemetar bukan pilihan kita. Kalau orang ditanya, tidak ada orang yang menginginkan untuk gemetar naik. Dia inginkan tampil sempurna. Tetapi itu tiba-tiba datang, itu di luar keinginannya. Ya. Kalau dia disibukkan pada saat itu untuk menghilangkan demam panggungnya, maka dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa tampil. Karena apa? Karena ini bukan keinginan dia dan bukan di ranah dia. Tetapi apa yang bisa dilakukan adalah hal-hal yang bisa ada dalam genggaman yang diberikan pada dia untuk berikhtiar. Lakukanlah itu, yaitu konsentrasi. Jangan sampai ingatannya, walau gemetar biarkanlah gemetar. Itu sudah di luar keinginan kita sudah. Tetapi tetaplah konsentrasi. Nah, ini yang kita berikan pemahaman kepada orang-orang ketika ketika tertimpa ujian. Jangan kita melihat hal-hal kita disibukkan dengan perkara-perkara yang di luar daripada ranah yang kita punya. Ya, meskipun terkadang sebabnya juga dari kita, tetapi ketika dia telah terjadi ini di luar daripada ini kita sudah. Jadikan itu sebagai kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang berada dalam ranah ikhtiar kita yang saya katakan tadi. Ya. Dan itu kita ucapkan, lakukan bismillah. Berarti selalu optimis saja. Ya, optimis. Kondisi yang kita hadapi pasti Allah pilihan yang terbaik buat kita. Harus kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Ini bukan tempat tinggal kita. Mau siapapun dia, ya. Kita usahalah untuk mencari dunia, kita cari harta, kita usaha untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi orang. Ya. Karena dengan usaha yang besar banyak orang bisa makan dari situ. Kita bisa menyenangkan orang lain, memudahkan orang. Ya. Karena ya kita tidak tahu, mungkin besok bisa tutup, bisa apa. Ya, sehingga kalau dia terhenti, kita masih bersyukur. Artinya ya kita sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang masalah memang ketika hati ini sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada harta, ini yang masalah. Kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia marah. Ya, ini ketika kita sudah menjadi hamba dinar dan dirham tadi, jangan sampai itu, jangan sampai inilah, begitulah. Para sahabat juga banyak yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, tetapi mereka menjadikan harta itu bukan pada hati mereka, tetapi di tangan mereka. Kalau bicara usaha, mereka jagonya usaha, tetapi mereka
tahu betul akan hakikat kehidupan dunia ini. Nah, ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tentunya dari rezeki ini bukan hanya pebisnis saja, tapi ada juga dari aparatur sipil negara dan juga aparatur pemerintah. Dan pertanyaan ini dari seorang PNS yang ada di Kemaraya, Ustaz. Yang dimana seorang PNS ini dia lulusan SMA, namun ketika kuliah untuk penaikan pangkat mungkin ya, nah, ijazah itu dibeli, Ustaz, melalui sistem yang resmi, gitu kan. Jadi tinggal beli ijazah saja gitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya halal atau haram nih, Ustaz? Rezeki yang didapatkan ya. Ya, ijazah, khususnya ijazah yang ia pakai atau gelar yang ia dapat. Iya, tidak diperbolehkan ya kalau memang itu dia tidak melakukan usaha, misalnya beli tidak kuliah, dia beli, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini namanya syahadatuz zur. Ya, syahada atau ijazah yang palsu. Ya, ijazah palsu secara hukum positif juga itu tidak dibenarkan. Ya, tetapi apakah setelah itu rezekinya halal atau tidak, wallahu taala ini khilaf. Kalau menggunakan kaidah dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa ini bisa jadi haram. Apa yang dia dapat karena dia diambil dari sesuatu yang asalnya adalah haram, maka haram. Tetapi ulama yang lain mengatakan dia adalah sesuatu yang terpisah. Ya, jadi keharamannya pada hal itunya, ya. Tetapi Allah alam, hendaknya kita berhati-hati dalam permasalahan ini. Menarik. Sebenarnya kita masih mau mengulik Bang Hussein. Cuma karena waktu yang terbatas, kita sudah di akhir acara di kesempatan ini, sehingga sahabat MUA sekalian, khususnya generasi milenial, kita harus mengakhiri acara kita di program remaja dengan tema apa ya temanya? Apa temanya? Jangan khawatirkan rezekimu. Kita juga udah 1 jam lebih menemani sahabat di rumah. Tentunya semoga yang kita sampaikan atau Ustadz sampaikan serta bintang tamu juga kita yang sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Betul. Dan sebagai statement closing nih, masing-masing dari narasumber utama dan bintang tamu dari narasumber. Iya, kalau saya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu adalah rezeki bagi kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Artinya senantiasa optimis lah. Sebagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menanggung rezeki dari setiap hamba, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang apalagi kepada orang-orang beriman, maka selalu optimis. Ya, dan selalu berpikir bagaimana untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita punya, sehingga segala aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah dan banyak bersyukur. Bang Hussein, buat influence ke generasi milenial gitu. Kalau saya sendiri mungkin memotivasi teman-teman jualan yang lain. Kalau jualan itu yang penting jalan, jangan pesimis. Optimis, kita jalan terus. Mau laku tidak laku itu nanti Allah yang atur. Yang penting kita selalu ada loh. Apalagi sekarang di zaman yang kita pakai smartphone kan. Harus aktif lah di sosial media. Biar orang semua pada lihat, oh ini kita ada, brandnya kita ada. Mau cari roti ada Bang. Mencari. Cukup itu saja. Dan bagi sahabat milenial sekalian, berusaha selagi muda, tentu jauh lebih baik, ya. Apalagi di masa muda sekarang kan masih semangat ini, masih kuat, masih punya kekuatan. Ya, gunakan hati dan pikiran, kita gas. Gaspol. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz dan juga kepada Bang Hussein yang sudah meluangkan waktu di kesempatan ini. Alhamdulillah rotinya enak. Insyaallah. Dan kita harus pamit undur diri. Saya Nur Junaid dan saya Muhammad Alamin Haq mengucapkan selamat beristirahat bagi sahabat milenial. Jangan lupa untuk optimis bahwa rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, rezeki Anda tidak akan kemana-mana. Oh iya, begitu pula jodoh Anda. Begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.